Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Bitcoin masih melempem teman-teman ya. Bahkan ya, kalau kita lihat dari data CPI yang sudah dirilis ya oleh Jerome Powell teman-teman ya, ini inflasi Amerika ini turun 2,7% ya. Tapi ya di sini Bitcoin hanya merespon sampai di 90 ribuan dolar ya kalau kita lihat menurut datanya ya. Di sini dia hampir di 2 hari yang lalu dia sempat sentuh di 90 ribuan sampai di 90.300-an. Nah, setelah itu ya ini jungkir lagi teman-teman ya, atau di posisi sekarang kalau kita lihat di sini ya 87.000 ya, let's say ya ini masih biasa aja ya, belum ada kejutan-kejutan besar. Menurut saya seperti itu ya. Bahkan ya kalau kita lihat ya semenjak ada berita bagus itu ya, ini malah terbalik teman-teman ya. Ada berita baru yang baru dirilis ya. Bahkan di sini saya sempat kaget juga karena Standard Chartered ya, dia memberikan announcement ya. Bisa dibilang ini alarm darurat teman-teman ya. Dia mengatakan pembeli utama Bitcoin ini telah menghilang. Atau bisa dibilang ya banyak instansi kemungkinan males masuk di Bitcoin hari ini. Padahal kita tahu ya, ya teman-teman semua sudah pasti tahu ya, harga paling apa namanya bagus ya untuk masuk ya ketika harga terjadi koreksi ya. Tapi ini berbanding terbalik kalau kita lihat di sini Bitcoin sudah terjadi koreksi bahkan sudah di bawah 90.000 ya. Malah institusi dan beberapa inilah ya, beberapa well lah ya bisa dibilang gitu ya, itu malah menjauhi Bitcoin ya. Bahkan kalau kita lihat Bitcoin ini ya seperti yang saya bilang tadi, trennya pun kalau kita lihat di sini ini masih tren turun dalam 7 hari terakhir. Let's say kita berbicara dari 12 September ya, dan kita cocokin di time frame ya. Di sini time frame 7 hari kalau teman-teman lihat Bitcoin ini masih terjadi koreksi 5,54%. Nah, kalau di sini kan orang menjadi ragu nih apakah nanti ya bull market yang terakhir masih ada tidak, atau bisa dibilang ya banyak kan yang memberikan rumor ya 130 ribuan dolar untuk di akhir 2025 ini bisa terjadi apa enggak. Kalau lihat chartnya seperti ini teman-teman ya, apalagi ini sudah di bulan Desember, kemungkinan kecil itu bisa terjadi ya. Bahkan ya kalau saya pribadi ya 100 ribu dolar itu sudah max ya untuk Bitcoin di akhir tahun. Let's say mungkin dia akan mulai dengan harga baru di awal tahun 2026 ya, yang dimana tetap di atas 100.000. Tapi ya saya nggak muluk-muluk ya, Bitcoin 100.000 aja sudah bagus ketika close ya, ketika tutup tahun ini, kira-kira seperti itu. Nah, dan sebelum saya lanjut teman-teman ya, saya mau infokan aja buat kalian semuanya ya, yang tertarik bekerja remote ya, tentunya di dunia Web3 teman-teman ya, atau kalian punya nih talenta, atau kalian oh saya bisa nih prediction, atau kalian bisa bekerja di dunia Web3 atau di dunia cryptocurrency, kalian boleh deh kalian pantau ya ini IG-nya Kiva Remote ya. Ini saya pernah bekerja juga sama mereka teman-teman ya, di mana mereka seperti agent konsultan ya, yang dimana kalian itu bisa daftar ke mereka ya kalau kalian punya talenta di situ ya, dan mereka nanti akan cariin kalian itu job ya, tentunya remote ya, dan kalian kerjain di mana saja, di rumah tentunya ya kalau remote ya, dengan bayaran yang menurut saya ya ini sangat-sangat menggiurkan ya. Kalian hubungi aja ini IG-nya ya, Kiva Remote ya, kalian lihat baik-baik nih, dan kalian bisa lihat juga postingan-postingan mereka di sini sudah banyak, bisa dibilang ini ya sudah banyak sekali orang yang yakin gitu loh ya, atau yang join dengan mereka. Kalau kalian mau lihat pun ya di linknya sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Ini saya sudah buka ya. Jadi website mereka seperti ini. Nah, di mana kalian bisa jelajahi peluang kerja jarak jauh atau remote ya di bidang Web3, research market ya, dan pemasaran digital. Kemungkinan di sini lagi diskon mereka itu 300 ribuan rupiah ya. Kalian bisa cek di sini ya. Jadi salah satu pertanyaan yang paling sering diterima adalah jenis proyek kerja jarak jauh ya. Jadi intinya mereka menjalankan atau memberikan solusi buat teman-teman semuanya yang apa namanya introvert lah ya. Mungkin kalian punya talenta tapi kalian wah gimana ya caranya. Kemungkinan ini sangat cocok buat kalian semuanya ya. Kalian bisa cek ya link di deskripsi ya. Kalian bisa pelajari sendiri di sini. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke berita utama.
Kita dalami di sini teman-teman ya dari berita atau ya bisa dibilang ini membuat fear ya buat para investor ya. Karena ini kalau kita lihat ya data di sini ya, ini pembeli Bitcoin ya oleh perusahaan kehilangan tenaga. Jadi di sini sinya yang lebih mengkhawatirkan menurut dari Standard Chartered teman-teman ya. Ini adalah berakhirnya akumulasi agresif Bitcoin oleh perusahaan digital asset treasury atau DIT ya yang terdaftar. Nah, di sini Kendrick ini berkata valuasi tidak lagi membenarkan ekspansi lebih lanjut oleh perusahaan-perusahaan ini yang sebelumnya memainkan peran yang semakin terlihat dalam mendorong permintaan selama setahun terakhir. Jadi mereka agresif membeli ya, bahkan dijadiin treasury ya. Tapi di sini mereka semua menghilang teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, ada pun ya kalau Bitcoin itu nanjak lagi ya, itu berharap dari arus masuk dari ETF ya, atau bisa dibilang ya papernya Bitcoin yang orang beli melalui satu lembaga seperti mereka beli dari BlackRock ya, dari 21 Third ya, atau dari Strategy ya, kira-kira seperti itu. Ini pokoknya kehilangan ini ya teman-teman ya, orang-orang ini lagi kehilangan keberanian, kita kira-kira seperti itu. Bahkan di sini teman-teman ya, mereka membuat statement ya, sebagai hasilnya kami berpikir bahwa kenaikan harga Bitcoin selanjutnya pada dasarnya akan digerakkan oleh satu kaki saja ya, yaitu ya pembelian dari ETF ya. Dia mengatakan seperti itu. Dan bahkan di sini oleh karena itu mereka ini menurunkan proyeksi harga akhir tahun untuk 2026 ya, sampai 2029. Mereka memperkirakan harga Bitcoin ini bakal mencapai target jangka panjang ya di 500 ribuan dolar pada 2030 ya. Sebelumnya mereka berprediksi itu di tahun 2028 Bitcoin itu bisa menyentuh di 500 ribu dolar per koinnya ya. Tapi kalau kita lihat kondisi market seperti ini teman-teman ya, ini membuat panik juga ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, untuk overall crypto ya, kalau teman-teman lihat ya, ini hanya terjadi 0,38% ya kenaikan market cap-nya ya. Bahkan kalau kita lihat Fear and Greed Index ya, ini sudah memasuki di 21 ataupun ya masih di area fear ya, masih di area ketakutan orang untuk masuk. Ya bisa bisa dibilang ya tidak berbanding terbalik dengan kondisi saat ini ya, karena banyak yang keluar atau sudah nggak mau akumulasi lagi ya, terutama institusi ya yang barusan kita bahas ya. Oke, kita kalau lihat altcoin season ya, indeks altcoin season pun kalau kita lihat di sini dia cuma ada di 15 poin ya, atau masih dibilang ya altcoin ini masih jauh ya, masih di area Bitcoin, tapi itu pun sangat-sangat kecil, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara untuk di sektor memes ya, meme coin di sini kalau kita lihat teman-teman ya, saya nggak mau berbicara 24 jam, tapi saya berbicara dalam 7 hari karena kita membuat time frame di Bitcoin di 7 hari ya. Di sini tidak ada yang sekuat altcoin atau Bitcoin lah ya, bisa dibilang gitu, karena 7 hari ini teman-teman bisa lihat ya, minimal kehancuran dari meme coin ini minimal tuh 5% ya. Itu paling dikit ya dalam 7 hari ini. Itu pun di Buildon ya, Buildon Coin. Tapi kalau kita lihat semua teman-teman ya, di top 3 lah ya, let's say Dogecoin, Shiba Inu, Memcore, Pepcoin ya, itu jungkir di atas 10% semua ya. Tapi ya sekali lagi, apalagi untuk teman-teman yang main di sektor meme coin, kalau seandainya koin kalian sekarang lagi turun ya, itu bukan berarti koin kalian itu jelek ya. Sekali lagi saya mengingatkan ya, jangan sampai ada teman-teman yang baru beli meme coin atau altcoin ketika koinnya jatuh ya. Contoh ya, kalau kita berbicara Pengu ya, Pengu ini jatuh 18% dalam 7 hari. Terus kalian tiba-tiba memvonis wah berarti Pengu ini jelek. No, teman-teman harus lihat ya pergerakan market untuk overall ya. Contohnya kita lihat di sini ya, Bitcoin lagi hancur ya dalam 7 hari ini 5%, hampir 6% ya. That's why semua itu bakal mengikuti, karena selalu saya tekankan ya, Bitcoin domination teman-teman itu sangat-sangat penting ya. Dominasi Bitcoin itu tinggi banget teman-teman ya, di atas 50% ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, itu selalu di atas 50% karena dia market cap paling gede. Jadi ketika dia goyang sedikit ya, itu market mengikuti ya. Jangan cuma ketika Bitcoin itu lagi hijau ya, terus teman-teman wah koin saya bagus, koin saya bagus. Tiba ketika Bitcoin terjadi koreksi, koin-koin kalian koreksi juga. Nah, kalian mengambil tindakan sepihak, itu salah menurut saya. Kira-kira gitu ya. Tetap dilihat overall market. Oke, analisis saya pribadi teman-teman untuk Bitcoin di sini kita
ambil weekly aja ya, biar kita bisa lihat historikalnya seperti apa teman-teman ya. Oke, ini kelihatan teman-teman ya, sejak saya ambil supportnya aja ya. Ini support weekly ya, bisa kita tarik di sini. Harga itu cuma main-main di situ. Ini historikal ya, dari 3 Maret 2025 sampai daerah 14 April ya, let's say hampir sebulan ya. Sorry, sebulan lebih teman-teman ya. Ini Bitcoin itu hanya bermain di range harga 83 ribuan, paling tinggi 87, paling rendah di 74 ya. Jadi kita bisa tarik di sini adalah titik supportnya. Kita ambil di sini trend line ya. Saya ambil dari sini aja teman-teman ya. Paling tengah lah ya, paling banyak disentuh, yaitu 82 ribuan ya. Kemungkinan ya Bitcoin teman-teman sudah lolos ya, ini time frame weekly ya. Kemungkinan Bitcoin ini sudah lolos dari area yang berbahaya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena dia sudah turun ya di bawah trend line ini ya, di daerah 823. Dia sempat di daerah sini kemarin di 80396 ya. Itu di November ya, 17 November 2025. Nah, jadi menurut saya kemungkinan ini sudah bottom ya di 80-an ribu. Kalaupun paling bottom ya kemungkinan ya di sini ya di 82 ribu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kemungkinan teman-teman ya yang saya bilang, kalaupun terjadi kenaikan di Bitcoin ataupun penurunan ya, itu maksimal ya Bitcoin itu close ya di tahun ini di 100 ribuan ya. Let's say 100 ribu sampai 105 lah ya. Kira-kira seperti itu. Semoga saya terjadi teman-teman ya. Tapi overall teman-teman ya, selama kalian masih pegang koin yang berkualitas ya, apalagi kita berbicara altcoin ya, dan kalian masih pegang XRP, BNB ya, Ethereum dan lain-lain, minimal top 50 lah ya kalian sudah pegang koin-koin ini. Saya harap kalian jangan gegabah ya, karena ini memang lagi turun semua, bukan cuma koin-koin tersebut ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain ya, bisa share di kolom komentar. Sekali lagi semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.